Ames menjadi agen ganda penuh waktu untuk KGB dengan julukan Kolokol yang berarti lonceng dan menjadi mata-mata paling merusak dalam sejarah Amerika Serikat. Selama 9 tahun berikutnya, Ames menyuplai dokumen berisi informasi rahasia milik Amerika kepada KGB. You have anything you'd like to say? Lack of hope. What makes you think you can get away with it, Miss Ray? Selama 9 tahun, informasi paling rahasia dan sensitif milik Amerika Serikat bocor ke Uni Soviet. Bukan oleh agen musuh, bukan dari serangan cyber atau penyadapan, tapi dari seorang agen CIA sendiri. Ya, ia bukan agen biasa. Ia adalah pejabat kontra-intelijen yang tugasnya mendeteksi dan membongkar agen ganda. Namun, ia sendiri justru yang menjadi agen ganda. Di kalangan Dinas Intelijen Uni Soviet atau KGB, namanya dikenal dengan kode Kolokol yang berarti lonceng dalam bahasa Rusia. Nama aslinya adalah Aldrich Ames, seorang pejabat kontra-intelijen yang seharusnya melindungi rahasia negara, tetapi justru menjual nama-nama agen CIA yang beroperasi di Uni Soviet. Pengkhianatan yang ia lakukan membawa maut bagi lebih dari 10 mata-mata CIA dan intelijen negara lain di Uni Soviet. Tak hanya menyebabkan kematian bagi agen lapangan CIA, pengkhianatan Ames juga membongkar ratusan operasi rahasia dan membuat jaringan intelijen Amerika rusak. Dalam sejarah Dinas Rahasia Amerika, ini adalah salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi. Lalu, bagaimana Aldrich Ames membocorkan rahasia ke Uni Soviet? Apa yang mendorongnya mengkhianati negara sendiri? Bersama saya Nabila Safira, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Pada tahun 1985, Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA mulai dilanda kegelisahan. Satu persatu agen mereka yang beroperasi di wilayah Uni Soviet tiba-tiba menghilang, ditangkap atau dieksekusi oleh KGB. Salah satu yang beruntung selamat adalah Oleg Gordivsky, kepala kantor KGB di London yang merupakan agen ganda dan bertahun-tahun bekerja secara rahasia untuk Inggris. Dia diselamatkan dari hukuman mati di hadapan regu tembak setelah diselundupkan keluar Uni Soviet di dalam bagasi mobil oleh intelijen Inggris MI6. Bagi CIA, ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang salah. CIA mulai menyadari adanya keberadaan pengkhianat di dalam badan mereka sendiri. Namun selama bertahun-tahun, tak ada bukti jelas siapa yang menjadi pengkhianat di tubuh CIA. Hingga nama Aldrich Ames muncul sebagai terduga utama. Ames adalah kepala Departemen Kontra-Intelijen CIA untuk urusan Uni Soviet. Perannya sangat krusial karena dengan jabatan itu ia memiliki akses langsung ke semua nama agen lapangan, operasi, dan informasi paling rahasia. Jabatan itu juga membuatnya bisa mengikuti pengarahan dari badan intelijen negara-negara barat lainnya. Kecurigaan makin menguat saat Ames menunjukkan gaya hidup yang tak masuk akal. Dengan penghasilan resmi tak lebih dari $70.000 Amerika Serikat per tahun, ia tiba-tiba membeli rumah mewah seharga $540.000 AS secara tunai, mengeluarkan puluhan ribu dolar untuk renovasi, membeli mobil Jaguar, dan membiayai gaya hidup mewah istrinya. Pada tahun 1994, tim gabungan FBI dan CIA mulai mengawasi gerak-geriknya, hingga memastikan bahwa selama hampir 10 tahun, Ames telah menjual informasi rahasia kepada Uni Soviet. Lalu bagaimana cara Ames memasok informasi rahasia ke KGB?
Semuanya bermula pada 16 April 1985. Setelah menenggak beberapa gelas minuman beralkohol, Aldrich Ames melangkah masuk ke kedutaan Uni Soviet di Washington DC. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen sensitif, yakni nama-nama agenda, identitas sebagai agen CIA, dan permintaan pembayaran sebesar $50.000 Amerika Serikat. Awalnya, Ames berpikir itu tindakan pertama dan terakhir. Namun, ia kemudian menyadari langkahnya sudah melewati batas dan tak pernah bisa mundur. Ames menjadi agen ganda penuh waktu untuk KGB dengan julukan Kolokol yang berarti lonceng dan menjadi mata-mata paling merusak dalam sejarah Amerika Serikat. Selama 9 tahun berikutnya, Ames menyuplai dokumen berisi informasi rahasia milik Amerika kepada KGB. Ia mengambil dokumen-dokumen rahasia yang berisi data operasi, identitas agen lapangan, hingga teknologi militer terbaru lalu membawanya keluar dari gedung CIA. Karena jabatannya mengharuskan bertemu dengan diplomat-diplomat Rusia, ia tak dicurigai saat bertemu langsung dengan kontaknya. Selain itu, paket syarat informasi rahasia juga kerap diletakkan Ames di lokasi-lokasi yang telah disepakati bersama KGB yang dikenal dengan istilah dead drop. Untuk memberi sinyal bahwa paket sudah diletakkan, Ames meninggalkan tanda kapur pada objek publik seperti kotak surat atau tiang listrik. Setelah dokumen diambil, agen KGB akan menghapus tanda tersebut. Itu adalah kode rahasia bahwa transaksi berhasil dan aman. Berkat informasi yang dipasok Ames, KGB berhasil memetakan dan menangkap hampir seluruh agen CIA di wilayah Uni Soviet. Selain identitas lebih dari 30 mata-mata negara barat, Ames juga membocorkan lebih dari 100 operasi rahasia. Akibatnya, sedikitnya 10 agen CIA di Uni Soviet dieksekusi dan banyak operasi rahasia dihentikan total. Siapa sebenarnya Aldrich Ames dan apa yang mendorong tindakannya? Ayah Ames adalah seorang analis CIA yang membukakan jalan baginya untuk masuk ke badan intelijen tersebut. Setelah putus kuliah, Ames diterima di CIA dan mulai bertugas sebagai agen lapangan bersama istrinya, Nancy Sigepard, di Turki pada 1960-an. Tugasnya adalah merekrut agen asing. Namun, pada 1972, ia dipulangkan dari pos Turki karena dinilai tak cocok untuk operasi lapangan. Setelah kembali ke Amerika Serikat, ia belajar bahasa Rusia dan ditugaskan merencanakan operasi untuk melawan pejabat-pejabat Soviet. Namun Ames memiliki kebiasaan mabuk-mabukan yang akhirnya menghambat kemajuannya. Ia juga memiliki sikap acuh tak acuh terhadap pekerjaan sehingga membahayakan informasi rahasia yang ia pegang. Ames sempat mendapat penugasan kedua di Meksiko. Namun, lagi-lagi kebiasaan minumnya dan perilakunya membuatnya gagal menjadi agen yang cemerlang. Ia juga terlibat dalam sejumlah perselingkuhan yang menjadi titik balik karirnya. Sekembali ke markas besar CIA pada 1983, ia diangkat menjadi kepala cabang kontraintelijen untuk operasi Uni Soviet, tempat ia akhirnya menemukan kekuasaan sebenarnya. Di pos inilah Ames mendapat akses penuh ke identitas agen lapangan serta operasi dan informasi rahasia terkait Soviet. Dalam kehidupan pribadinya, Ames menceraikan istrinya demi menikahi seorang atase budaya Kolombia yang direkrut CIA dan pernah menjadi selingkuhannya. Kepada mantan istrinya itu, Ames setuju untuk membayar utang dan tunjangan bulanan. Istri baru Ames bernama Maria del Rosario Casas Dupuy
yang gemar berbelanja. Kegemaran Rosario itu dan utang yang terus menumpuk membuat Ames mengalami masalah keuangan yang tak terkendali. Dalam sebuah testimoni, Ames mengaku kesulitan finansial itu adalah alasan utamanya menjual rahasia negara. Bertentangan dengan citra mata-mata ideologis, Ames adalah mata-mata bayaran. Untuk semua jasa pengkhianatannya, Ames dibayar sekitar 2,5 juta dolar Amerika Serikat oleh KGB. Selain membayar utang-utangnya, uang itu digunakan untuk memuaskan gaya hidup mewah. Pada akhirnya, kejanggalan gaya hidup inilah yang menimbulkan kecurigaan dan membuka topeng Ames sebagai agen ganda. Setelah ditangkap pada 1994, Ames mengakui semua perbuatannya. Dalam sidang di Amerika Serikat, ia divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ia kini masih menjalani hukuman di penjara federal Terre Haute, Indiana. Ames tak pernah menunjukkan penyesalan atas tindakannya yang menyebabkan banyak kematian. Ia hanya menyesal telah tertangkap. Dalam dunia intelijen, sejumlah kisah pengkhianatan mata-mata pernah terjadi. Namun sepak terjang Aldrich Ames menjadi kisah pengkhianatan yang paling mencengangkan dan merusak. Pengkhianatannya membuat banyak nyawa melayang dan ratusan operasi rahasia gagal. Lalu, mungkinkah kisah pengkhianatan serupa terulang pada masa kini? Silakan tinggalkan komentar dan terus saksikan cerita-cerita lainnya hanya di YouTube Kompas.com. Saya Nabila Safira pamit, sampai jumpa.